Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 5 yang Patris sayangi, jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 5, hari ini Patris kembali lagi menjumpai kalian untuk menyampaikan materi tentang membuat efek double exposure ya. Materi ini diambil dari buku Informatika kelas 5 penerbit Erlangga ya. Nah, namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 5, Patrus akan memulai untuk menjelaskan tentang membuat efek double exposure. Bagi kalian yang sudah memiliki buku, bukunya silahkan dibuka ya. Kemudian disimak penjelasan dari Patris agar kalian nanti bisa memahami dan juga bisa mengikuti dengan baik. Dan jika kalian ingin praktek ya, misalkan di rumah sudah mempunyai perangkat komputer, silahkan saja dicoba sendiri ya. Silahkan minta petunjuk ataupun bantuan orang tua kalian masing-masing. Baik, Patris akan memulai tentang membuat efek double exposure ya. Jadi materi ini diambil dari buku Informatika penerbit Erlangga untuk kelas 5. Nah, sebelum kita membuat efek double exposure ya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu double exposure ya. Double exposure atau pencahayaan ganda ya, pencahayaan ganda yang merupakan teknik menggabungkan dua gambar atau lebih yang berbeda menjadi sebuah gambar baru ya. Ini adalah pengertian dari double exposure. Dan double exposure ini merupakan salah satu teknik fotografi yang banyak diminati ya. Jadi teknik ini banyak diminati oleh banyak orang ya, karena dianggap menarik ya. Karena apa? Menggabungkan dari dua gambar atau lebih bisa menjadi satu gambar. Nah, ini kita akan mencoba mempraktekannya nanti ya. Nah, untuk mempraktekannya ada langkah-langkah yang harus diikuti ya. Langkah membuat efek double exposure. Yang pertama, siapkan dua buah gambar. Gambarnya misalkan Patris mengambil gambar pepohonan ya. Nah, ini gambar ini Patris ambil dari sumbernya adalah pixabay.com ya. pixabay.com. Ini gambar yang pertama. Kemudian ini gambar yang kedua. Ini gambar siluet anak laki-laki ya, siluet itu gambar seperti ini. Sumbernya sama dari pixabay.com ya. Nah, kalian bisa mencarinya sendiri di sumber ini ya. Nah, gambar ini nantinya akan Patris gabungkan menjadi satu ya. Jadi gambar pohon ini ya akan dimasukkan ke dalam gambar anak laki-laki ini ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk caranya kalian ikuti praktik berikut ini ya. Nah, untuk praktik Patris harus keluar dari sini ya. Patris akan masuk ke program yang kita gunakan yaitu program apa? Program GIMP ya atau GIMP. Nah, itu caranya ini programnya sudah ada di sini. Kita klik satu kali. Kalau enggak keluar ya tadi karena sudah Patris buka. Nah, ini tadi Patris sudah. Nah, ini kita akan memulainya dari awal ya. Untuk memulainya kita buka program GIMP atau GIMP ini yang tampilannya seperti ini ya. Nah, berikutnya kita pilih menu file.
kemudian open as layer. Nah, ini gambar ini sudah dipersiapkan ya. Jadi kalian sebelum menggambar silahkan cari gambarnya yang akan digabungkan. Nah, tadi saya akan menggambar sesuai dengan apa yang sudah Pak Tris sampaikan di depan tadi, yaitu gambar anak laki-laki ya. Jadi yang ditampilkan itu adalah yang akan digabung yang pertama kali, yaitu gambar siluet manusia ataupun gambarnya anak laki-laki tadi. Ini Pak Tris ambil yang ini. Iya, ini gambar ini ya. Kalau sudah kita pilih, kemudian kita tekan open. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian kalau sudah muncul, kalian akan melihat pada layer ya. Kalian bisa melihat gambar ini sudah muncul pada layer 1 ya. Jadi perlu diingat bahwa gambar yang dipilih atau dimunculkan pertama kali maka akan berada pada layer paling bawah. Ini karena belum ada gambar kedua ya, ini masih ada di atas. Nah, kemudian kita akan menampilkan gambar yang kedua, yaitu kalian klik menu file, kemudian pilih open as layer. Nah, kemudian Patris memilih gambar pohon tadi ya. Jadi pilihannya adalah trees. Nah, kemudian klik open. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi gambar apa namanya? Gambar pohon sudah muncul dan berada pada layer paling atas ya. Jadi tadi sudah Pak jelaskan bahwa gambar yang pertama kali dimunculkan, dimasukkan ya, maka akan berada pada paling bawah. Ini ya, jadi untuk siluet layarnya. Ya, siluet manusianya ataupun gambar anak laki-laki ini ada berada pada paling bawah. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kita klik pada gambar yang akan kita gabungkan, yaitu gambar pohonnya ya. Ini kita klik di sini, kemudian klik kanan, pilih add alpha channel ya. Alpha channel ini diklik. Nah, kalau sudah diklik, selanjutnya setelah diklik gambar alpha channelnya, kemudian kalian pilih pada layer yang paling bawah, yaitu gambar anak laki-laki ini tadi. Kita klik di sini, kemudian kita cari apa? Nah, ini menutupi ya. Ini kalian pilih gambar tanda panah. Nah, akan kita pindahkan ya. Jadi akan kita pindahkan posisinya ya. Jadi posisi gambar anak laki-laki ini akan kita pindahkan pada bagian atas. Caranya kita pilih tanda panah yang menghadap ke atas ini diklik. Klik. Nah, ini sudah muncul di depan ya. Nah, jika sudah, maka selanjutnya pilih mode. Ini mode ya normal. Kita pilih normal. Klik. Nah, setelah dipilih normal, kemudian pilih lighten only. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Ya. Jadi caranya menggabungkan seperti ini ya. Ya, jadi Patris ambil gambar contohnya seperti ini sehingga mungkin tidak sama dengan yang di buku ya. Jadi di buku sepertinya ininya sudah dihilangkan. Nah, untuk gambar yang seperti ini masih ada latar belakangnya ya. Tapi yang penting adalah kita bisa menggabungkan gambar pemandangan tadi, gambar pohon ya, dengan gambar siluet manusia seperti ini ya. Nah, ini caranya seperti ini. Selanjutnya kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Jadi kita sudah berhasil mempraktekkannya dan kemudian berikutnya adalah tadi kita sudah mempraktikkannya dan alhamdulillah berhasil. Seperti ini hasilnya ya. Nah, ini Patris dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sudah berhasil kita gabungkan dari gambar apa tadi pemandangan gambar pohon dengan gambar anak laki-laki ya. Nah, jadi inilah gambar hasil penggabungan dengan menggunakan program GIMP
dengan efek double exposure ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Kris untuk menggunakan atau membuat double exposure ya. Kita sambung pada pertemuan berikutnya, yaitu pada materi tentang membuat gambar GIF animasi. Nah, ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan Pak Tris, tetap menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.